Jumpa lagi sobatku yang beriman, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini kita akan membahas keberadaan roh setelah mati. Ajal menjadi sesuatu yang pasti bagi makhluk Allah di muka bumi. Jadwal kematian manusia sudah ditetapkan ketika masih berada di dalam kandungan, ketika roh ditiupkan oleh malaikat. Seberapa kuat pun perlindungan yang manusia buat, dia akan mati tatkala malaikat mau dijadwalkan datang untuk menjemput. Dalam kondisi ini, roh pun harus berpisah dengan jasad. Kemana sebenarnya keberadaan roh setelah mati hingga kiamat datang? Pertanyaan mengenai roh sebenarnya sudah ada pada zaman Rasulullah dan para sahabat. Allah pun memerintahkan Rasulnya untuk menjawab, roh itu adalah urusan Robku. Quran Surah Al-Isra ayat 85. Dalam pembahasan tentang bab tersebut, Ibnu Qayyim memulai dengan pertanyaan, apakah roh itu berada di langit atau di bumi? Apakah roh berada di surga atau neraka? Apakah ia dititipkan di badan yang bukan badannya yang dulu ditempati? Lalu dia disiksa atau diberi kenikmatan di dalam badan itu? Ataukah roh berdiri sendiri dalam artian terlepas dari badan? Ibnu Qayyim menjelaskan, Rasulullah mengabarkan bahwa roh-roh itu layaknya pasukan yang dikerahkan. Selagi roh-roh itu saling mengenal, maka ia bersatu. Selagi roh-roh itu saling mengingkari, dia akan berselisih. Allah juga mengambil janji dan keberadaannya sebagai makhluk yang dibentuk dan mempunyai akal. Sebelum Allah memerintahkan para malaikat bersujud kepada Adam dan sebelum memasukkan roh itu ke badan. Badan pada saat itu berupa tanah dan air. Mereka lalu ditempatkan Allah menurut kehendaknya, yaitu di barzakh yang juga menjadi tempat kembalinya setelah meninggal. Allah Ta'ala kemudian membangkitkan sekumpulan demi sekumpulan roh. Mereka ditiupkan ke dalam badan yang bermula dari mani. Hingga Ibnu Hazm berkata, jati benar bahwa roh-roh itu merupakan badan yang membawa tujuan-tujuannya untuk saling mengenal atau saling mengingkari. Mereka menyadari telah diistimewakan. Allah pun menguji mereka di dunia menurut kehendaknya, lalu mematikannya. Mereka kembali ke alam barzakh, seperti yang dilihat Rasulullah pada malam Isra Mi'raj di langit dunia. Di sana, roh orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan berada di sebelah kanan Adam, dan roh orang-orang yang mendapatkan penderitaan berada di sebelah kiri Adam. Hal ini terjadi ketika terputus dari segala unsur. Sementara, roh para nabi dan syuhada langsung ditempatkan di surga. Syekh Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan, roh-roh itu berbeda tempatnya di alam barzakh. Di antaranya, roh yang ada di iliin paling tinggi di al-Malaul A'la, yaitu roh para nabi. Jika dipetakan, Ibnu Qayyim menegaskan, hadis dan atsar tentang masalah roh merupakan kebenaran. Sebagian membenarkan sebagian yang lain. Permasalahannya terletak pada pemahamannya dan mengetahui masalah jiwa dan hukum-hukumnya. Keadaan jiwa dan roh berbeda dengan keadaan badan. Keberadaannya di surga dan di langit yang sampai ke serambi kubur. Badan berada di dalam kubur yang bergerak cepat, berpindah naik dan turun. Roh ini dibagi menjadi roh yang bebas, ditahan, tinggi, dan rendah. Setelah berpisah dengan badan, roh itu bisa sehat dan sakit, bahagia dan menderita, merasakan kenikmatan dan siksaan lebih dari apa yang dirasakannya ketika masih berada di badan. Ada penderitaan, siksaan, sakit, dan kerugian. Di sisi lain, ada kenikmatan, kebebasan, dan ketenteraman. Keadaannya di badan serupa dengan janin di perut ibu. Jiwa yang selagi di dunia tidak mau mencari makrifat tentang Robnya, tidak mencintainya, tidak menyebutnya, tidak bersanding bersamanya, dan tidak takarub kepadanya, jiwa itu memiliki sifat bumi dan terhina. Dia tidak akan beralih dari bumi itu. Sebaliknya, jiwa yang memiliki sifat ketinggian, selagi di dunia senantiasa mencintai Allah, menyebut namanya, takarub kepadanya, dan bersanding dengannya. Setelah roh itu berpisah dari badan, ia berkumpul dengan roh-roh lain yang memiliki sifat yang sama. Allah menjadikan roh orang mukmin bersama roh-roh lain yang bagus bentuknya. Setelah roh berpisah dari badan, ia akan mencari bentuknya dan pasangannya serta orang-orang yang memiliki amal sama.
Mereka kemudian bersama-sama berada di tempatnya. Itulah pembahasan kita mengenai roh setelah kematian. Demikianlah video kita kali ini. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.